Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد معاشر المسلمين wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Para jamaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengawali majelis kita di kesempatan pagi hari ini, di hari yang ke-14 dari bulan Dzulqa'dah di tahun 1445 Hijriyah, dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita di majelis yang mulia ini, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul dalam rangka bertaqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan salah satu perintah yang Allah perintahkan kepada orang-orang beriman, yaitu bertalabul ilmi syar'i, mempelajari ilmu agama, mempelajari petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang telah disampaikan secara sempurna oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat beliau. Tidak ada sekecil apapun dari perkara yang mendekatkan seorang hamba kepada surga Allah Subhanahu wa taala
melainkan telah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada sekecil apapun perkara yang bisa menjerumuskan seorang hamba ke dalam siksa api neraka Allah, melainkan telah diperingatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kunci keselamatan, kunci kebahagiaan adalah dengan berusaha untuk bertamassuk, berpegang teguh di atas hadyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di atas petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di atas petunjuk Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena petunjuk itulah satu-satunya jalan keselamatan, satu-satunya jalan kebahagiaan, baik di dalam kehidupan dunia ataupun kehidupan akhirat seorang hamba. Oleh karenanya, kualitas kebahagiaan seseorang itu sangat erat kaitannya dengan kualitas ilmu yang dia miliki. Ilmu tentang petunjuk Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semakin seorang hamba berilmu tentang hidayah Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan semakin dekat dengan kebahagiaan, semakin jauh dari kesempitan dan kesengsaraan. Sebaliknya, ketika seorang hamba jauh dari hidayah Allah subhanahu wa ta'ala, jauh dari petunjuk Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, jauh dari majlis-majlis ilmu yang dibacakan di dalamnya qala Allah dan qala Rasulullah, maka semakin jauh dari keselamatan dan semakin jauh dari kebahagiaan. Oleh karenanya, di antara tanda kebaikan, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan dalam diri seorang hamba, Allah akan jadikan dia faham tentang urusan agamanya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Muawiyah bin Abi Sufyan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah, niscaya Allah akan jadikan dia faham tentang urusan agamanya. Inilah parameter kebaikan, saudaraku yang Allah muliakan. Ya, ketika seorang hamba dimudahkan langkah kakinya untuk mendatangi majlis-majlis ilmu, dikuatkan hatinya untuk istiqamah di atas jalan-jalan ilmu, maka bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mintalah thabat, mintalah keistiqamahan, agar Allah subhanahu wa ta'ala menguatkan langkah kaki kita untuk tetap istiqamah berjalan ke majlis-majlis ilmu. Karena itulah tanda kebaikan dalam diri seorang hamba. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan untuk hambanya, Allah akan ringankan langkah kakinya ke rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala, ke majlis-majlis ilmu. Allah jadikan hatinya condong ke majlis-majlis ilmu, ke taman-taman surga. Maka bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita taufik untuk bisa hadir di majlis-majlis ilmu. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada qudwah hasanah kita, suri tauladan terbaik bagi orang-orang beriman,
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada setiap umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa berusaha untuk istiqamah berjalan di bawah naungan petunjuk dan hadyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Di kesempatan yang mulia ini kita melanjutkan kembali pembahasan rutin kita di setiap pekan keempat di dalam mengkaji kitab Ushulus Sunnah, buah karya Imam Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, di mana beliau menjelaskan di dalam risalah tersebut tentang pokok-pokok akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berjalan di atasnya orang-orang beriman, yang dibangun di atas dalil-dalil yang datang dari Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pokok-pokok keimanan, tentang pokok-pokok keyakinan, akidah yang wajib diyakini oleh setiap muslim dan muslimah. Dan insyaallah ya, pertemuan pagi hari ini adalah pembahasan yang terakhir dari risalah Ushulus Sunnah ini. Ya, tinggal 2 poin pembahasan yang tersisa dari pembahasan kitab Ushulus Sunnah. Kita masuk poin yang ke-49. Poin 49 di antara poin-poin aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berkata penulis rahimahullahu ta'ala, wal jannatu wan naru makhluqatani qad khuliqata kama jaa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dakhaltul jannah fara'aitu qasran wa ra'aitul kautsar, ittala'tu fil jannah fara'aitu akthara ahliha kadza, wattala'tu fil nar fara'aitu kadza wa ra'aitu kadza. Faman za'ama annahuma lam tukhlaqa fahuwa mukadzibun bil Qur'an wa ahadithi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wala ahsibuhu yu'minu bil jannati wan nar. Kata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, di antara pokok akidah Ahlus Sunnah adalah meyakini bahwasannya surga dan neraka adalah 2 makhluk yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahlus Sunnah meyakini bahwasannya surga dan neraka keduanya telah ada, ya, telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dan keduanya makhluk. Di antara makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, sebagaimana alam semesta, ya, bumi yang kita tempati, langit, bintang dan yang lainnya adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula surga dan neraka, keduanya adalah makhluk dan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan surga dan neraka itu telah ada dan telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebagian hadis, ya, beliau mengatakan,
dakhaltul jannah fara'aitu qasran. Kata Nabi yang mulia, aku telah memasuki surga, maka aku melihat sebuah istana yang sangat indah di dalamnya. Dan aku telah melihat Al-Kautsar. Al-Kautsar di antara maknanya adalah sungai di surga Allah Subhanahu wa taala. Yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam sebagian hadis beliau, dan aku telah melihat surga, lalu aku melihat mayoritas penghuninya adalah demikian dan demikian. Maksudnya sebagian hadis Nabi mengatakan bahwasannya mayoritas penghuni surga itu dari kalangan orang-orang fakir, orang-orang miskin, orang-orang yang lemah, yang dikecilkan dalam pandangan mata manusia di dunia. Kemudian dalam sebagian sabda yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, aku telah melihat neraka, maka aku melihat demikian dan demikian. Nabi sebutkan tentang beberapa sifat ahlun nar, penghuni neraka. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, uritun nar fa idza aktsaru ahlihan nisa. Aku diperlihatkan kondisi neraka Allah Subhanahu wa taala. Aku dapati ternyata mayoritas penghuni neraka Allah itu dari kalangan kaum wanita. Dari kalangan kaum wanita. Kata Nabi yang mulia, yakfurna, karena mereka seringkali kufur. Kata para sahabat, yakfurna billah, ya Rasulullah, apakah karena kebanyakan wanita itu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi yang mulia, yakfurnal ashir. Tidak. Tapi kebanyakan wanita mereka kufur terhadap kebaikan suami-suami mereka. Itulah sebab kenapa kaum wanita menjadi mayoritas penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala. Di antara sebabnya adalah karena kufurnya mereka terhadap kebaikan-kebaikan suami mereka. Kemudian kata Imam Ahmad, maka barang siapa yang menyangka bahwa keduanya, yakni surga dan neraka, belum diciptakan, siapa yang memiliki keyakinan bahwa surga dan neraka itu belum diciptakan, belum ada, berarti dia telah mendustakan nas-nas Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang memiliki keyakinan sebagaimana orang-orang Mu'tazilah yang mengingkari bahwasanya surga telah diciptakan. Makanya Ahlus Sunnah mereka membantah keyakinan Mu'tazilah tersebut dengan nas-nas Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya surga dan neraka telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan dalil-dalil yang datang dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang menyangka surga dan neraka belum diciptakan, berarti dia telah mendustakan Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan aku, kata Imam Ahmad, aku mengira bahwa ia tidak beriman kepada surga dan neraka. Imam Ahmad mengatakan bahwasanya orang yang tidak meyakini bahwasanya surga dan neraka telah diciptakan, aku mengira bahwasanya dia termasuk ke dalam orang yang tidak beriman kepada surga dan neraka Allah Subhanahu wa taala. Artinya kufur.
Orang yang tidak meyakini bahwasanya surga dan neraka telah diciptakan, maka dia telah kufur terhadap surga dan neraka. Ya. Kufur terhadap Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini poin ke-49 yang penulis bawakan. Jadi antara pokok akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa surga dan neraka itu telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah ada. Ya. Sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bawakan beberapa dalil, ya, yang menjadi hujjah Ahlus Sunnah di dalam menetapkan keyakinan di atas. Ya. Di antara perkara yang hendaknya kita fahami, ya, ketika kita membaca kitab-kitab para ulama, secara khusus dalam perkara akidah, dalam bab akidah, maka tidaklah para ulama membawakan satu poin pembahasan tentang masalah akidah, tentang masalah keyakinan, melainkan di sana ada dalilnya. Ya. Tidak mungkin ya ulama itu membahas tentang masalah akidah tanpa dibangun di atas hujjah, di atas dalil yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena perkara-perkara keyakinan, perkara-perkara aqadiyah, perkara-perkara imaniyah, itu wajib dibangun di atas dalil. Imma Al-Quranul Karim, ya, imma sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, imma ijma' para ulama. Dan ijma' para ulama, kesepakatan para ulama tidak mungkin lahir melainkan dengan apa? Dengan adanya dalil. Ya. Dengan adanya dalil. Maka di antara dalil yang menjadi hujjah bahwasannya surga dan neraka itu telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama, ya, menyebutkan beberapa dalil dari Al-Quranul Karim. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran ayat yang ke-133. Yang antum lihat di mushaf, bisa dicek, Ali Imran 133, dan ayat yang mirip, ya, dengan Ali Imran 133 di surat Al-Hadid ayat 21. Ali Imran 133, kemudian ada ayat yang mirip, ya, dengan Ali Imran 133, yaitu surat Al-Hadid ayat yang ke-21. Ini dua ayat yang mirip, meskipun ada perbedaan dalam lafadznya. Di surat Ali Imran 133, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, u'iddat lil muttaqin, yang telah dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Asy-syahid, ya, dari ayat di atas adalah firman Allah u'iddat, ya, di mana surga tersebut telah dipersiapkan. Ya, kata para ulama, di antara dalil yang menunjukkan bahwasannya surga telah diciptakan adalah Allah menggunakan kata u'iddat dengan lafaz fi'il madhi, ya, yang menunjukkan lampau. U'iddat, bahwasannya surga yang
luasnya seluas langit dan bumi, itu telah disiapkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang bertakwa. Ya, maka ayat di atas adalah dalil dan hujjah bahwasanya surga telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di surat Al-Hadid ayat yang ke-21. Al-Hadid ayat yang ke-21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samai wal ard u'iddat lilladzina amanu billahi wa rusulihi dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim." Yang artinya kata Allah Subhanahu wa taala, dan berlomba-lombalah kamu, ini orang-orang beriman, untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Allah katakan apa? U'iddat, ya, yang telah dipersiapkan. Lagi-lagi menggunakan fi'il madhi. Ya, kata kerja bentuk lampau. Ya, fi'il madhi. U'iddat lilladzina amanu billahi wa rusuli. Yang mana surga tersebut kata Allah telah dipersiapkan. Fi'il madhi. Ya, kata kerja lampau. Yang menunjukkan bahwasanya surga telah ada. Telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah mempunyai karunia yang sangat besar. Ini di antara hujjah para ulama ya di dalam menetapkan bahwasannya surga dan neraka telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Demikian pula akhwati fillah, ketika Allah menjelaskan tentang neraka, ya, Allah gunakan lafaz yang sama, u'iddat. Ya, sebagaimana surga Allah katakan u'iddat lil muttaqin, u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusuli. Surga itu telah disiapkan ya untuk orang-orang bertakwa, untuk orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka ketika Allah menjelaskan tentang neraka, Allah juga menggunakan lafaz yang sama, u'iddat. Antum lihat dalilnya ya. Di antaranya di surat Al-Baqarah ayat yang ke-24 dan surat Ali Imran 131 132. Al-Baqarah ayat yang ke-24, kemudian Ali Imran 131 132. Ya, lihat jamaah. Ya, ketika Allah berbicara tentang surga, Allah gunakan lafaz ya u'iddat dengan fi'il madhi, kata kerja lampau. Demikian pula ketika Allah menyebutkan tentang neraka, ya, Allah gunakan lafaz yang sama. Di surat Al-Baqarah ayat ke-24, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah." Apa setelahnya? U'iddat lil kafirin. Ya, Allah mengancam orang-orang yang ragu terhadap Al-Quranul Karim, ya, orang-orang yang ragu bahwasanya Al-Quran turun dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengancam ya agar mereka mendatangkan yang sama dengan Al-Quran, atau enggak usah sama, satu surat
Ya. Di ayat yang ke-23 Allah mengancam, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami yakni Muhammad, kalau kalian ragu bahwasannya Al-Quran turun dari Allah Subhanahu wa taala, ya, kalian mengira Al-Quran itu dari Muhammad, dikarang oleh Muhammad, ya, maka buatlah satu surat saja yang semisal dengan Al-Quran, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu benar. Coba bikin satu surat, nggak ada yang mampu. Ya, jangankan orang-orang sekarang, ya, orang-orang di zaman dahulu pada masa Quraisy, yang mana mereka adalah ahli bahasa, orang yang sangat fasih lisannya dalam bahasa Arab, mereka tidak mampu mendatangkan seperti Al-Quran, bahkan satu surat seperti Al-Quranul Karim, apalagi orang di zaman sekarang. Mustahil, ya, bisa membuat yang serupa sebagaimana firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, dan jika kamu, atau fa illam taf'alu walan taf'alu, dan jika kamu, ya, tidak mampu membuatnya dan pasti tidak akan mampu membuatnya, maka takutlah akan api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Ya, manusia dan batu. Uiddat lil kafirin, yang telah dipersiapkan untuk orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Asy-syahid adalah Allah mengatakan uiddat, bahwasanya neraka telah dipersiapkan untuk orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di surat Ali Imran ayat yang ke-131 dan 132, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattaqun nar allati uiddat lil kafirin wa ati'ullaha war rasula la'allakum turhamun. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka takutlah kalian terhadap siksa api neraka Allah Subhanahu wa taala yang telah dipersiapkan untuk orang-orang yang kafir. Uiddat, lafadznya sama dengan gaya bahasa fi'il madhi, ya, kata kerja lampau, yang menunjukkan bahwasannya neraka sebagaimana surga telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang kufur kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa ati'ullaha war rasul la'allakum turhamun, dan taatlah kamu, ya, kepada Allah dan Rasulnya agar kamu mendapatkan rahmat, ya, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini, ya, di antara dalil Al-Qur'an yang menjelaskan bahwasannya surga dan neraka itu telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang kelima, ya, di antara dalil yang dijadikan hujjah oleh para ulama, ya, untuk menjelaskan bahwasannya surga dan neraka telah diciptakan oleh Allah, para ulama berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Najm, ya, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-15. Ini di antara dalil yang menunjukkan bahwasannya surga dan neraka telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. An-Najm ayat yang ke-12 sampai 13. Ya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, afatumarunahu ala ma yara wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa. Kata Allah Subhanahu wa taala, afatumarunahu ala ma yara, maka apakah kamu wahai orang musyrikin Makkah hendak membantahnya, ini Muhammad, tentang apa yang dilihatnya? Ya. Ayat ini jemaah yang Allah muliakan turun terkait dengan peristiwa apa jemaah? Terkait dengan peristiwa apa? Peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kendaraan yang bernama Buraq. Ya, hewan yang bersayap, ya, yang kecepatannya, ya, satu langkah Buraq itu sejauh mata memandang. Satu langkahnya, ya, sejauh mata memandang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, dari Masjidil Haram, dari kota Makkah ke Baitul Maqdis, Palestina. Ini peristiwa Isra. Ya. Kemudian dari Baitul Maqdis, dari Palestina, Nabi, ya, dibawa naik, ya, ke atas langit yang ketujuh sampai ke sebuah tempat yang bernama Sidratul Muntaha. Ya, Sidratul Muntaha, untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, menerima kewajiban salat 5 waktu. Ya. Maka orang-orang musyrikin maka mereka mendustakan. Ya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada mereka, ya, tentang peristiwa Isra dan Mi'raj, maka mereka mendustakan. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, afatumarunahu ala ma yara, apakah kamu, ini orang-orang musyrikin Makkah, hendak membantahnya, ini Muhammad, tentang apa yang telah dilihatnya? Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, dan sungguh Muhammad telah melihat, yakni Jibril, dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain. Ya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat sosok malaikat Jibril dalam rupa yang asli ketika Isra dan Mi'raj, Nabi pernah melihat di waktu yang lain. Ya, bukan hanya sekali. Ya. Tapi lebih dari itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan oleh Allah melihat secara langsung, ya, sosok asli dari malaikat Jibril alaihi salam. Inda Sidratil Muntaha, yaitu di Sidratil Muntaha. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, indaha jannatul ma'wa, ya, di dekat Sidratul Muntaha ada surga, ya, ada surga sebagai tempat tinggal bagi orang-orang yang beriman. Ya. Maka di ayat yang mulia ini, ya, asy-syahid adalah An-Najm ayat yang ke-15, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasannya, ya, surga itu, ya, dekat dengan Sidratul Muntaha. Ya, dengan Sidratul Muntaha, di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW mengatakan, ya, kata Nabi yang mulia, idza sa'altumullaha fas'aluhu al-firdaus al-a'la. Ketika kalian minta surga kepada Allah Subhanahu wa taala, maka minta surga Firdaus, karena itulah surga yang terbaik. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, surga Firdaus atapnya adalah Arsyur Rahman.
arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini diantara dalil dari Al-Quranul Karim yang menjelaskan bahwasannya surga dan neraka telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam maka sangat banyak. Ya. Kalau kita mau mencari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbicara tentang surga dan neraka, ya kita akan dapatkan sangat banyak. Ya. Dan kita akan mengambil satu kesimpulan bahwasanya surga dan neraka itu telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalil para jamaah yang Allah muliakan yang menunjukkan bahwasanya surga dan neraka telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim di dalam sahihnya. Ya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang kisah Isra Mi'raj. Ya, tentang kisah Isra Mi'raj. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsumma talaqa bi hatta intaha bi ila sidratil muntaha." Kemudian Jibril membawaku, ya, naik dari satu langit ke langit berikutnya. Hadisnya sangat panjang, ya, tentang kisah perjalanan Nabi dalam Isra dan Mi'raj. Ya, di setiap langit itu ada Nabi. Ya, kemudian naik dari satu langit ke langit yang setelahnya sampai 7 lapis langit. Ya, kemudian malaikat Jibril membawaku ke suatu tempat, ya, yang bernama Sidratul Muntaha. Yang bernama Sidratul Muntaha. Wa ghasyiyaha alwanun la adri ma hiya. Ya, kemudian di tempat tersebut ada warna-warni yang sangat indah. Aku enggak tahu warna-warna apa itu. Ya, saking indahnya di tempat tersebut di Sidratul Muntaha, aku melihat alwan, ya, warna-warna yang sangat indah. La adri mahiyah, aku enggak tahu warna-warna apa itu. Thumma udkhiltul jannah. Kemudian setelah itu aku dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, berarti surga sudah ada. Ya. Karena Nabi SAW dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi yang mulia, "Tsumma udkhiltul jannah." Kemudian setelah itu aku dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Fa idza fiha habail al-lu'lu wa idza turabuhal misku. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ternyata surga Allah Subhanahu wa taala itu, ya, seperti kubah, habail yakni kubah yang terbuat dari permata. Ya, kubah, tahu kubah jamaah, ya? Ya. Yang terbuat dari permata. Dan tanahnya, ya, itu aroma minyak kasturi. Ya, turabuhal misk. Ya, tanah di surga itu pasirnya, ya, itu yakni aromanya aroma minyak misk. Ya, minyak kasturi. Itu surga Allah Subhanahu wa taala yang pernah dilihat langsung dan dimasuki langsung oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Ini menunjukkan bahwasanya surga sudah ada. Sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang kedua dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahwasannya surga itu telah diciptakan adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu
yang dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Kata Nabi yang mulia, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi," demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, yakni demi Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena seseorang tidak boleh bersumpah dengan nama selain Allah. Ya, kalau kita hendak bersumpah, maka hendaknya kita bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut." Siapa yang ingin bersumpah, maka hendaknya dia bersumpah dengan nama Allah atau diam. Ya. Tidak boleh seorang muslim, seorang muslimah bersumpah dengan menyebut nama selain Allah Subhanahu wa taala, meskipun yang kita sebut namanya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak boleh. Ya. Karena sumpah itu ibadah. Ya. Al-yamin, al-halif itu ibadah. Ya. Maka tidak boleh seseorang dia tatkala bersumpah menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, meskipun kita cinta kepada Nabi, kita memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak boleh seorang mukmin tatkala bersumpah kemudian dia bersumpah dengan menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ya kaum muslimin ya, entah karena ketidaktahuan, ya, kurangnya ilmu yang mereka miliki, ketika bersumpah menggabungkan antara nama Allah dengan Rasul, demi Allah, demi Rasulullah. Ya, maka ini enggak boleh. Ya, karena termasuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang mulia yang melarang. Ya, Rasulullah yang melarang kita untuk bersumpah dengan selain nama Allah. Man kana halifan falyahlif billah. Kata Nabi yang mulia, siapa yang ingin bersumpah, maka hendaknya dia bersumpah dengan nama Allah atau diam. Ya. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa bi ghairillahi faqad asyrak." Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati, ya. Ketika kita hendak bersumpah, maka hendaknya kita bersumpah imma dengan menggunakan nama Allah, imma dengan menggunakan sifat di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa izzatillah, demi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat boleh. Ya. Atau wallahi, ya demi Allah Subhanahu wa taala. Adapun bersumpah dengan nama selain Allah, maka termasuk perkara yang dilarang di dalam agama kita. Kata Nabi yang mulia, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi." Demi Allah, demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya, "Law ra'aitum ma ra'aitu la dhahiktum qalilan wa bakaitum katsira." Demi Allah, kata Nabi, kalau seandainya kalian bisa melihat apa yang aku lihat, kalian akan ya banyak menangis dan sedikit tertawa. Kalau kalian yang melihat apa yang aku lihat, niscaya kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Ya. Tapi kondisi kita kebalikan. Ya. Kondisi kita sebaliknya. Ya, kita banyak apa? Banyak ketawanya, sedikit nangisnya. Ya, itu pun kalau nangis biasanya apa? Ini ketika sudah tanggal-tanggal tua. Ya, gampang nangis. Ya. Kalau masih tanggal-tanggal muda masih apa? Banyak senyum. Ya, pertengahan masih aman, masih banyak senyum. Ketika sudah tanggal-tanggal tua, kayaknya gampang nangis. Ya, tapi nangisnya bukan karena apa? Bukan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Nabi yang mulia, kalau kalian melihat apa yang aku lihat, niscaya kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Kata para sahabat, "Wa ma ra'aita ya Rasulullah?"
Apa yang kau lihat wahai Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ra'aitul jannata wan nar. Aku melihat surga dan neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini surga dan neraka dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan bahwasanya keduanya sudah ada. Sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga bisa dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang keindahan surga, kengerian neraka, ya, tentang nikmat-nikmat ahlul jannah, tentang siksa-siksa penghuni neraka. Ini menunjukkan bahwasanya surga dan neraka sudah ada dan sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, ya, poin yang terakhir atau dalil yang terakhir dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang menunjukkan bahwasanya surga dan neraka itu sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bawakan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah, yang dikeluarkan oleh al-Imam Abu Dawud di dalam sunannya, At-Tirmidzi di dalam sunannya, An-Nasa'i di dalam sunannya, dan Imam Ahmad di dalam musnadnya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi yang mulia, lamma khalaqallahul jannata wan nar. Ini sangat tegas, ya, sangat tegas. Nabi mengatakan lamma khalaqa, ketika Allah menciptakan, khalaqa, ya, lamma khalaqallahul jannata wan nar, ketika Allah menciptakan surga dan neraka, ya, arsala Jibril ilal jannah, maka Allah Subhanahu wa taala, ya, mengutus malaikat Jibril untuk melihat surga, untuk pergi ke surga, ya. Faqala, Allah perintahkan malaikat Jibril, unzur ilaiha, wahai Jibril, coba engkau lihat surga, ya, coba engkau lihat surga. Wa ila ma a'dadtu li ahliha fiha, coba lihat kenikmatan-kenikmatan yang aku persiapkan untuk penghuni surga. Coba kamu cek surga itu Jibril, ya, lihat surga, lihat berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang telah aku persiapkan untuk penghuni surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faja'aha wa nadhara ilaiha wa ila ma a'addallahu li ahliha fiha. Maka Jibril pun taat kepada perintah Allah, ya, Jibril pun pergi berangkat ke surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Jibril melihat surga tersebut dan melihat berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang telah disiapkan oleh Allah untuk penghuni surga, ya. Jibril datang langsung ke surga dan melihat kondisi surga, melihat berbagai macam kenikmatan di surga Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi yang mulia, faraja'a ilaihi, kemudian setelah selesai yang melihat-lihat surga, malaikat Jibril kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali menemui Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Jibril berkata, fa wa izzatika la yasma'u biha ahadun illa dakhalaha. Setelah malaikat Jibril kembali kepada Allah, ya, setelah dia melihat kondisi surga Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam kenikmatan di dalamnya, malaikat Jibril langsung terkesima, ya. Kemudian dia bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, fa wa izzatika, ya Allah, demi kemuliaanmu, tidak ada seorang pun yang mendengar tentang nikmat surga, tentang indahnya surga, melainkan pasti dia tertarik untuk masuk ke dalam surga.
Ya, tidak ada seorang pun yang mendengar tentang surga, ya tentang kenikmatan surga, pasti dia ingin masuk ke dalamnya. Ya, karena luar biasa surga itu. Ya, tidak ada seorang pun yang mendengar tentang surga, melainkan pasti ingin masuk ke dalam ya surga tersebut. Fa amara biha fa huffat bil makarih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan agar surga itu ya diliputi dengan makarih. Surga yang indah tadi ya diliputi dengan makarih, hal-hal yang dibenci oleh hawa nafsu kita, oleh hawa nafsu manusia. Ya, sebagai bentuk apa jamaah? Sebagai bentuk ujian. Ya. Surga tadi tempat yang sangat indah, yang tidak ada seorang pun yang mendengar tentang indahnya surga pasti ingin masuk ke dalamnya. Maka untuk menguji hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, Allah perintahkan agar surga tersebut dihiasi dengan perkara-perkara yang dibenci oleh hawa nafsu manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kembali memerintahkan malaikat Jibril, irji ilaiha fanzur ila ma a'dadtu li ahliha fiha. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya setelah meliputi surga dengan hal-hal yang tidak disukai oleh hawa nafsu manusia, kata Allah, wahai Jibril, sekarang coba balik lagi. Coba engkau lihat lagi kondisi surga sekarang. Ya. Lihat apa yang telah aku persiapkan ya di dalamnya untuk para penghuni surga. Qala faraja'a ilaiha fa idza hiya huffat bil makari faraja'a ilaihi faqala wa izzatika laqad khiftu alla yadkhulaha ahad. Maka malaikat Jibril kembali ke surga Allah Subhanahu wa taala untuk kali yang kedua. Yang melihat kondisi surga yang terbaru. Ya, setelah diliputi dengan hal-hal yang tidak disukai oleh hawa nafsu manusia. Ya. Ketika Jibril alaihi salam melihat kondisi surga yang kedua, kemudian dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Jibril berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, wa izzatika, ya Allah, demi kemuliaanmu, aku khawatir ya setelah melihat kondisi surga yang terbaru, ya aku khawatir kalau seandainya tidak ada seorang pun yang akan masuk ke dalamnya. Ya, karena terjebak dengan syahwat tadi. Ya, terpalingkan dengan syahwat tadi. Ya. Qala, kemudian Allah Subhanahu wa taala kembali ya berkata kepada malaikat Jibril, idhab ilan nar, sekarang coba kamu pergi ke neraka. Ya. Fanzur ilaiha wa ila ma a'dadtu li ahliha fiha. Coba lihat kondisi neraka, ya, dan apa yang aku persiapkan untuk penghuni neraka berupa siksa dan azab Allah Subhanahu wa taala di dalam api neraka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza hiya yarkabu ba'dhuha ba'dhan. Ya. Ternyata neraka itu ya bertingkat-tingkat. Ya, bertingkat-tingkat. Sebagaimana surga bertingkat-tingkat, neraka juga bertingkat-tingkat. Yang membedakan ya tingkatan surga dengan tingkatan neraka, surga itu tingkatannya darajat ke atas. Ya, semakin tinggi derajat seseorang maka semakin tinggi tingkatan surganya. Sedangkan neraka itu tingkatannya apa? Darokat, ke bawah. Ya. Kalau surga darajat ke atas, ya. Kalau neraka darokat, semakin apa? Siksanya semakin berat, semakin bawah tingkatannya. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian malaikat Jibril ya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali menghadap Allah. Setelah dia melihat kondisi neraka, dia menghadap Allah Subhanahu wa taala kemudian berkata, wa izzatika
la yasma'u biha ahadun fayadkhulaha. Ya Allah, demi kemuliaan-Mu, ya, tidak ada seorang pun yang mendengar tentang ngerinya neraka, tentang dahsyatnya siksa api neraka, ya, melainkan dia, ya, pasti tidak akan mau masuk ke dalam neraka tersebut. Gak ada orang yang mau masuk neraka. Ya. Ketika seseorang mendengar tentang dahsyatnya siksa neraka, ngerinya siksa api neraka, pasti dia akan berusaha untuk menjauhi siksa tersebut. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa amara biha fa huffat bisyahawat. Kemudian Allah perintahkan neraka itu diliputi dengan syahwat, dengan hal-hal yang digandrungi, yang dicintai oleh hawa nafsu manusia. Kebalikan dari apa? Kebalikan dari surga. Ya. Kalau surga diliputi oleh hal-hal yang dibenci oleh hawa nafsu, kalau neraka justru sebaliknya. Ya. Neraka diliputi oleh hal-hal yang digandrungi oleh syahwat manusia, diliputi oleh perkara-perkara yang memang dicintai oleh hawa nafsu manusia. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bis syahawat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, surga Allah itu diliputi dengan hal-hal yang dibenci oleh hawa nafsu manusia. Artinya apa? Kalau kita ingin mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, maka modal utamanya adalah jihad melawan hawa nafsu kita. Mujahadatun nafsi. Ya. Karena nggak mungkin kita mendapatkan surga dengan berleha-leha, ya, dengan bersantai ria, ya. Sebagaimana semboyan sebagian manusia, ya, muda kaya raya, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk apa? Surga. Ini orang mimpi di siang apa? Di siang bolong. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak mungkin kita dapat surga dengan apa? Dengan foya-foya, itu enggak mungkin. Itu enggak ada rumus dalam agama kita. Ya. Kalau kita ingin mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, maka harus ada jihad melawan hawa nafsu kita. Mujahadatun nafsi, tidak mungkin tidak. Ya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala di akhir surat Ali Imran, apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Bersabar, tingkatkan kesabaran, kemudian istiqamah, ya, murabatah, istiqamah di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, menjaga yang wajib kita kerjakan, menjaga yang haram kita tinggalkan. Itu baru apa? Baru lulus. La'allakum tuflihun. Butuh sabar dan butuh, ya, menambah kualitas kesabaran kita. Maka surga tidak mungkin didapat dengan bersantai ria, dengan berfoya-foya. Tapi surga didapat dengan mujahadatun nafsi, bersungguh-sungguh, ya, dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, setelah neraka itu diliputi dengan hal-hal yang dicintai oleh syahwat, Allah kembali memerintahkan malaikat Jibril untuk kembali melihat neraka tersebut. Irji ilaiha, wahai Jibril, ya, coba sekarang lihat kembali kondisi neraka. Faraja'a ilaiha faqala wa izzatika laqad khashitu alla yanjuwa minha ahadun illa dakhalaha. Ya. Setelah neraka diliputi dengan syahwat, dengan hal-hal yang digandrungi oleh hawa nafsu manusia, maka Allah kembali memerintahkan malaikat Jibril untuk melihat kondisi neraka. Ya. Maka dia pun pergi melihat kondisi neraka yang terbaru. Kemudian setelah melihat kondisi neraka, ya, beliau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Jibril berkata, demi kemuliaan Engkau ya Allah, wa izzatika,
demi kemuliaan-Mu. Aku khawatir, ya, dengan kondisi neraka yang sekarang, ya, yang diliputi dengan syahwat. Aku khawatir hampir-hampir tidak akan ada seorang pun yang selamat dari neraka tersebut, karena jebakannya luar biasa, ya, jebakannya luar biasa, ya, dipenuhi dengan syahwat-syahwat yang menipu, syahwat-syahwat yang menjebak, yang memang, ya, menjadi daya tarik yang sangat kuat untuk menyeret manusia masuk ke dalam siksa api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang selamat, ya, dari siksa api neraka Allah Subhanahu wa taala kecuali seorang hamba yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam bagian hamba-hamba Allah yang diliputi dengan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara dalil yang sangat jelas, ya, bahwasanya surga dan neraka telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini sebagian, ya, enggak semuanya kita bawakan. Ya, masih sangat banyak dalil dari Al-Qur'anul Karim ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi pondasi ahlu sunnah di dalam menetapkan bahwasanya surga dan neraka sudah ada dan sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang terakhir, poin yang ke-50 dari kitab Ushulus Sunnah, penulis rahimahullahu taala berkata, kata Imam Ahmad rahimahullah, "Wa man mata min ahli al-qiblati muwahhidan yusalla alaihi wa yustaghfaru lahu wala yuhjabu anhu al-istighfaru wala natruku salata alaihi li dhanbin adnabahu saghiran kana aw kabiran wa amruhu ila Allah azza wa jalla." Kata Imam Ahmad rahimahullah, barang siapa yang meninggal dunia dari ahli kiblat, maksudnya kaum muslimin, ya, siapa yang meninggal dunia dari kalangan kaum muslimin dalam keadaan bertauhid, wafat di atas iman, wafat di atas Islam, maka ia berhak untuk disolatkan. Ya, siapapun yang meninggal dunia dari kalangan ahli kiblat, ya, kaum muslimin, maka ia berhak disolatkan dan berhak dimintakan ampunan untuknya. Dan istighfar, ya, tidak boleh dihalangi darinya selama dia muslim, selama dia mukmin, wafat di atas Islam, ya, maka tidak boleh dihalangi dari istighfar kita, ya, mohonkan ampun kepada Allah untuk orang tersebut selama dia muslim, selama dia mukmin, selama dia meninggal dunia di atas Islam dan di atas iman. Kemudian kata beliau, ya, dan mensolati jenazahnya tidak boleh ditinggalkan disebabkan suatu dosa yang dilakukannya, baik dosa yang ia lakukan adalah dosa kecil maupun dosa besar. Ya, nggak boleh kita meninggalkan, ya, seorang muslim, nggak diurusi jenazahnya, nggak disolatkan, ya, nggak dikuburkan. Solatkan, ya, selama dia muslim, meskipun dia seorang yang fasik, ya, pelaku dosa besar, ya, tetap disolatkan dan tetap didoakan ampunan untuk orang tersebut selama dia muslim, ya, meskipun dia seorang pendosa, ya, semasa hidupnya, solatkan, ya, dan mohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang tersebut. Mudah-mudahan salat kita, istighfar kita menjadi syafaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amruhu ilallah, adapun kefasikannya, adapun dosa dan maksiat yang dia lakukan selama di dunia,
maka urusannya kembali kepada siapa? Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau dia pelaku dosa besar, orang yang fasik, maka kembali kepada Allah. Kalau Allah berkehendak, Allah akan mengadabnya terlebih dahulu. Kalau Allah berkehendak, Allah akan ampuni ya dosa-dosanya. Nah, ini poin yang sangat besar yang dengannya Imam Ahmad ya menutup risalah Ushulus Sunnah ya tentang hak saudara kita atas diri kita. Ya. Karena ya ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah, persaudaraan yang dibangun di atas Islam dan iman itu punya hak dan tanggung jawab. Ya, punya hak dan tanggung jawab. Di antara hak saudara kita ya, ketika dia meninggal dunia adalah kita salati. Ya, kita yakni menyelenggarakan jenazahnya sebagaimana yang dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh kita tinggalkan. Enggak boleh kita campakkan selama dia muslim, dia pendosa sebagaimana kita pendosa. Sebagaimana kita banyak dosa. Ya. Maka selama dia wafat sebagai seorang muslim di atas Islam, di atas iman, dia meyakini bahwasanya Allah adalah ya sembahan yang hak bagi dirinya. Dia meyakini bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun kesalahan yang dia lakukan, ya, maka hendaknya kita tetap menunaikan haknya. Ya, disolatkan. Ya, kemudian mohonkan ampunan ya untuk orang tersebut. Maksud ya dari poin yang ke-50 jamaah yang Allah muliakan yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala, beliau ingin menjelaskan kepada kita ya bahwasannya hukum asal seorang muslim ya tatkala dia meninggal dunia maka dia punya hak atas saudara-saudaranya. Ya, hak untuk disolatkan, ya, hak untuk didoakan setelah dikuburkan, ya. Itu di antara hak saudara kita atas kita. Dan tidak boleh kita menghilangkan ya status keislamannya ya melainkan dengan sesuatu yang jelas dari pembatal-pembatal Islam yang dia lakukan. Ya. Tidak boleh kita mengeluarkan seseorang dari status keislamannya hanya karena perbuatan dosa besar yang dia lakukan. Ya. Sebagaimana keyakinan orang-orang Khawarij. Ya. Yang mengkafirkan pelaku dosa besar. Sedangkan Ahlus Sunnah tidak. Dan ini sudah pernah kita bahas. Ya, tentang status pelaku dosa besar. Bahwasannya Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini seorang muslim yang dia berbuat dosa besar kemudian mati di atas dosa besarnya belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka statusnya di dunia masih ya dianggap sebagai apa? Muslim. Meskipun dia pelaku dosa besar. Ya, dia pezina, ya minum khamar, itu semua dosa besar. Ya. Tapi selama dia muslim, meskipun dia adalah pelaku dosa besar, ya, tapi dia tetap sebagai seorang muslim. Tidak boleh kita mengeluarkan seseorang dari keislamannya, ya, kecuali dengan ya hujjah, mengerjakan pembatal keislaman, ya, dan tidak ada syubhat pada dirinya dan telah ditegakkan hujjah atas dirinya, dan itu pun yang menghukumnya adalah para ulama, bukan orang-orang awam. Ya. Yang menegakkan hujjah, yang menghilangkan syubhat adalah para ulama, bukan orang-orang awam. Ya, maka selama dia adalah seorang muslim, ya, dan tidak melakukan pembatal keislaman, ya, maka kita sikapi dia sebagai saudara kita, ya, muslim. Ketika meninggal dunia, maka dia punya hak atas kita, ya.
kita selenggarakan jenazahnya, ya kita mandikan, kita kafankan, kita salati, kita kuburkan, ya kita mintakan ampunan untuk saudara kita tersebut. Adapun dosa besarnya, maka urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika dia meninggal dunia dalam kondisi sebagai orang yang fasik, sebagai pelaku dosa besar, maka dia mempertanggungjawabkan dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita, kewajiban kita adalah menunaikan hak saudara kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bersabda dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Hak seorang muslim atas muslim yang lainnya itu ada 6. Hak seorang muslim atas muslim yang lainnya itu ada 6. Kata para sahabat, mahunna ya Rasulullah, apa 6 hak tersebut ya Rasulullah? Kata Nabi yang mulia, idza laqitahu fasallim alaihi. Hak yang pertama, ketika engkau bertemu dengan saudaramu muslim, ya, siapapun dia, ya, apapun warna kulitnya, apapun suku, bangsa dan negaranya, ya, apapun status sosialnya, selama dia muslim, maka ucapkan salam kepadanya. Ya, ucapkan salam kepada saudaramu. Doakan kebaikan untuk saudaramu, karena salam itu maknanya kebaikan. Ya, keselamatan dan kesejahteraan, ya, yang kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk saudara kita. Ya, ketika kita bertemu dengan saudara, kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minimal assalamualaikum. Ya. Itu doa. Kita minta keselamatan untuk saudara kita, kita minta kesejahteraan untuk saudara kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kehidupan orang-orang beriman, ya, itu dibangun di atas tarahum, saling merahmati di antara mereka, saling mendoakan di antara mereka, ya, bukan saling menjatuhkan satu sama lain, ya, bukan saling mengecilkan satu sama lain, tidak, tapi saling mendoakan, ya, saling yakni merahmati satu dengan yang lainnya. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza da'aka fa'ajibhu. Ketika saudaramu mengundangmu, maka jawab, ya, undangannya. Meskipun apa? Hal-hal yang mungkin kita anggap ringan atau sepele. Ya. Selama kita bisa untuk memenuhi undangannya, kita ya penuhi undangannya demi memuliakan saudara kita, demi menggembirakan hati saudara kita. Ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza stansahaka fansah lahu. Yang ketiga di antara hak seorang muslim atas muslim yang lain, apabila saudaramu meminta nasihat kepadamu, maka berikan nasihat. Meskipun dengan mengucapkan ittaqillah, wahai fulan, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikan nasihat. Ya, ketika saudara kita minta nasihat kepada kita, ya, maka berikan nasihat meskipun dengan 1-2 kalimat, ya, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang keempat di antara hak seorang muslim atas muslim yang lain, kata Nabi yang mulia, wa idza atisa fahamidallaha fashammidhu. Ketika saudaramu bersin, kemudian dia memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah, maka syammidhu, doakan, yarhamukallah, wahai fulan, semoga Allah merahmati engkau. Ya, doakan. Ya. Ya, ketika bersinnya terus menerus enggak apa, ya enggak selesai, itu tanda kalau dia mau sakit, maka doakan syafakallah. Ya, semoga Allah menyembuhkan ya sakit engkau wahai fulan. Lihat, ya, kehidupan orang-orang beriman itu saling mendoakan satu sama lain. Ya, saling mendoakan satu sama lain. Alangkah hidupnya, alangkah indahnya kehidupan orang-orang beriman
kalau seandainya dia berusaha untuk menerapkan ya secara kafah, secara menyeluruh apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika bersin baca alhamdulillah, doakan yarhamukallah. Ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kelima di antara hak seorang muslim atas muslim yang lain, wa idza maridha fa'udhu. Ketika ya saudaramu sakit maka jenguklah, ditengok. Ya. Jangan dibiarkan dia sakit sendirian. Beri semangat agar cepat sembuh, didoakan. Ya. Diberikan motivasi. Ya fulan, syafakallah, la ba'sa tahurun insyaallah. Fulan, semoga Allah ya menyembuhkan engkau. Enggak apa-apa. Ya, insyaallah mudah-mudahan sakitmu menjadi kafarah bagi dosa-dosamu. Insyaallah ya. Kita harus ya berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Musibah yang Allah timpakan kepada seorang mukmin adalah surat cinta Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Di mana dengan musibah tersebut Allah ingin menggugurkan dosa-dosanya dan Allah ingin meninggikan derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka di antara sunnah yang Nabi ajarkan adalah menjenguk orang yang sakit dan fadilahnya sangat besar. Ya, fadilahnya sangat besar. Yang keenam, yang terakhir, dan ini poinnya, ya, ini poin yang kita bahas di poin yang ke-50. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara hak seorang muslim atas muslim yang lain, wa idza mata fattabi'hu atau fatba'hu. Apabila saudaramu meninggal dunia, maka ikuti jenazahnya. Ya, ikuti jenazahnya. Ikut mensolatkan. Ya, kalau kita berhak untuk memandikan, kita memandikannya. Ya, mengkafaninya, kemudian mensolatkan, kemudian menguburkan, kemudian mendoakan. Ya, mintakan ampunan dan rahmat untuk saudara kita yang telah dikuburkan. Di antara sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mendoakan mayit ya setelah dikuburkan di liang lahatnya. Dalam hadis Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Abu Dawud di dalam sunannya, Utsman bin Affan berkata, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza faragha min dafnil mayyit waqafa alaihi faqala istaghfiru li akhikum wasalu lahu bit-tathbit fa innahu al-ana yus'al." Kata Utsman bin Affan, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika jenazah selesai dikuburkan, ya ketika jenazah selesai dikuburkan, maka Nabi ya berdiri. Kemudian Nabi bersabda, "Istaghfiru li akhikum." Mohonkan ampun kepada Allah untuk saudara kalian. Ya, mintakan ampun kepada Allah untuk jenazah tersebut, untuk saudara kalian. Dan mintakan thabat untuk saudara kalian tersebut. Minta agar Allah Subhanahu wa taala dikuatkan ya muslim tersebut ketika ditanya oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala di alam kuburnya. Fa innahul ana yus'al, karena sekarang dia sedang ditanya oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ya hak saudara kita ya muslim atas diri-diri kita. Tidak boleh kita ya mengeluarkan seorang muslim dari keislamannya melainkan dengan hujjah ya dan basirah yang jelas. Ya. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Dengan demikian kita ucapkan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan kenikmatannya sempurnalah amal-amal kebaikan. Mudah-mudahan apa yang telah kita bahas di dalam ya pembahasan kitab Ushulus Sunnah buah karya Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya.
Allah jadikan sebagai pondasi untuk membangun akidah kita, akidah yang sahihah yang berlandaskan kepada Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akidah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat istiqamah di atas akidah tersebut sampai akhir kehidupan kita di dunia yang fana ini. Wallahu alam.